Oke, selamat malam. Di malam hari ini kita online ketiga ya. Online ketiga, agendanya kita bahas modul 3. Modul 3 itu mengenai question, ya kan, pertanyaan. Lalu modul 5 dan 6. 5 dan 6 itu mengenai apa? Gerund dan infinitif, ya kan. Modul 3 nanti presenternya Mbak Yuli. Terus modul 5 5 Mbak Ika, 6 Mbak Anggun, bener ya? Kebalik nggak? Nggak ya, bener ya? Oke. Siapa nih yang siap duluan? Siapa yang mau presentasi duluan? Ya nggak apa-apa, silahkan siapa? Weh, yuk siapa yang mau presentasi duluan? Untuk materinya kayaknya sudah di upload semua ya Mbak ya? Materi presenter. Ayo siapa dulu nih mau presentasi nih? Tadi sih Mbak Ika mau duluan katanya. Kok malah suara angin aja ini? Bisa, 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 bisa. eh Gini kelihatan? Dah kelihatan? Oke. Iya, sudah siap belum, Mbak Ika? Oke, monggo. Ya itu yang itu di mute aja itu suara anginnya itu ya. Oke, please do. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Good evening. Mhm. 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 Jadi infinitif itu ciri-cirinya gimana, Mbak? Mhm. 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 Atau
base form of the verb. Base form itu bentuk dasar itu kan. Bentuk dasar itu kan berarti bentuk pertama. Ya, bentuk pertama. Oke. Ya, jadi betul sekali, infinitif itu intinya adalah kata kerja, tapi kata kerja yang action ya, jadi melakukan kegiatan, lalu bentuknya itu bentuk pertama ya, lalu nggak boleh ada imbuhan apa-apa, betul ya, nggak boleh ada s, nggak boleh ada ed gitu kan, nggak boleh ada ing. Jadi base form ya, intinya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya. Jadi untuk jadi kan untuk infinitif itu bisa menjadi objek gitu kan, dalam sebuah kalimat bisa menjadi objek. Nah, contohnya kayak Yuli always forget to eat. Ya, jadi Yuli selalu lupa makan gitu kan, untuk makan gitu kan. Nah, untuk makannya itu infinitif ya, kedudukannya sebagai objek. Bisa juga sebagai subjek. Nah, tapi untuk infinitif yang kedudukannya sebagai subjek itu nggak formal gitu, bener ya Mbak ya? Ya, nggak formal ya. Nah, untuk lebih formal ya, untuk menjadikan lebih formal ya, diganti dengan it is. Misalnya itu, to do the right thing is not easy gitu kan ya. Menjadi it is not easy to do the right thing gitu kan. Jadi diganti it is not easy to do the right thing. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nggak, ini paham nggak yang ini, yang subjek komplemennya ini? Saya kurang begitu paham ya. Terus maksudnya subjek komplement itu apa? Ayo. Itu di modul seperti itu ya? Hmm. Kalau saya kok cenderungnya kok komplement aja ya, itu subjeknya itu salah tuh kali. Ya itu nggak pakai subjek itu, coba dicek nanti. Mungkin subjeknya nggak ada itu. Ya jadi itu lalat ya Mbak ya. Subjeknya dihilangkan kan? Iya, soalnya nggak mungkin subjek komplement, aneh gitu kan. Jadi itu komplement maksudnya. Jadi my dream is to open a business. Mimpiku adalah membuka usaha gitu kan. Nah,
membuka usaha itu pelengkap ya, bukan objek. Oke, lalu nomor berikutnya. Mm-mm. Ini yang adjektif dan adverb ini saya juga nggak paham ini maksudnya apa nih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini nggak penting nih. Lanjut. Mm-mm. Mm-mm, betul. Mm-mm, betul. Maksudnya gimana menjelaskan kata benda itu? Halo. Mm, oh ya, oh. Betul. Jadi itu namanya apa tadi? Non non modifier ya. Betul. Jadi non modifier itu menerangkan kata benda gitu kan. Tadi apa snow ya? Falling apa? Falling snow. Falling snow ya. Ya jadi fall itu kan jatuh ya. Turun ya, turun. Falling snow. Jadi salju yang turun gitu kan. Nah, fallingnya itu kita sebutnya itu gerund kita sebutnya sebagai noun modifier karena apa? Karena menjelaskan snow-nya gitu kan. Snow itu kan salju kata benda. Terus lanjut, Mbak. Gerund can be used as mhm, 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 mhm. Object of verb. Mhm, mhm. Contohnya di bawahnya ini, oke. Fishing is excited. Oh, salah ini harusnya exciting nih, salah ini. Nah ya makanya itu harusnya exciting bukan excited ya. Mm-mm. Oke, jadi ini adalah beberapa bentuk penggunaan dari gerund kan. Gerund itu bisa berdiri sendiri sebagai subjek. Misalnya gini, memancing adalah kegiatan yang menyenangkan. Fishing is exciting.
Jadi fishing itu gerund sebagai subjek. Lalu gerund juga bisa sebagai objek dari kata benda. Kata kerja ya. Artinya apa? Artinya gerund itu letaknya sesudah kata kerja. Contohnya gini, my father avoids eating too much fat. Jadi eating itu letaknya sesudah avoid ya. Avoid itu kan menghindari, itu kata kerja. Nah, selain itu juga bisa digunakan setelah preposisi. Contohnya, they went home without telling me. Nah, without itu kan preposisi, kata depan kan. Nah, terus seperti itu. Lalu bisa juga sebagai komplement. Nah, sebagai komplement itu sebetulnya kayak sebagai subjek, cuman letaknya aja yang di belakang. Letaknya yang di belakang. Ya kan? Ini tinggal dibalik kan boleh. Cooking is her hobby kan juga boleh. Jadi kalau seperti itu sebagai subjek. Tapi kalau cookingnya yang di belakang berarti sebagai komplement. Oke, lanjut. Mhm. Ya, jadi ini gerund dan infinitif itu kan bisa digatok ke apa ya, digatok ke gitu apa dihubungkan gitu kan ya, dihubungkan dengan kata kerja atau verb. Nah, contohnya enjoy itu kan menikmati, kata kerja. Preparing itu gerund. Demikian juga infinitif itu juga bisa digatok sama kata kerja. Contohnya gini, I like to make. I like, saya suka, menyukai. Nah, itu bisa digabungkan dengan kata kerja juga. Nah, gini. Jadi ada beberapa kata kerja ya yang gabungannya itu khusus untuk gerund. Ya, jadi kalau kata kerja itu pakainya gerund, nggak boleh pakai infinitif. Ya, terus ada juga yang kata kerja gabungannya itu atau temennya itu harus atau pasangannya itu harus pakai infinitif. Ada juga yang bisa dua-duanya. Ya, jadi ada beberapa macam. Nah, ini dihafalin. Kayaknya di modul itu ada tabelnya, Mbak. Ya kan? Nah, itu harus dihafalin. Jadi nggak bisa dimengerti ya, dihafalin, intinya seperti itu. Kata kerja apa pakainya apa. Jadi dihafalin ya. Oke, silahkan lanjut Mbak Ika. Suaranya
hilang-hilang gitu. Ya, oke, tadi sudah saya bahas kan ya. Jadi ada kata kerja yang teman gabungannya itu gerund, ada yang bisanya cuma infinitif, ada yang bisa dua-duanya. Cuman ini Mbak Ika salah ini. Kata-katanya ini salah ini. Can any verb that takes an object before yang itu coba. Can any can any verb that takes an object be followed by a gerund or infinitive. Ini Mbak Ika terjemahin sendiri kan nih. Oh, makanya salah. Nah, saya lagi mikir kok. Can any verb? Oh, nggak usah pakai that. Lalu s-nya dihilangin. Can any verb take an object maksudnya apa sih ini? Can any verb, yang bikin bingung itu take take an object itu maksudnya apa sih? Memang oh ya ya ya. Oke oke. Can any verb, oh gini, can any verb be used an object be followed by a gerund or infinitive. Nah, gitu. Can any verb be used, can any verb be used an object be followed by a gerund or infinitive. Ya, gitu. Oke, lanjut. Oh, entek pisan. Ya, oke, silakan diakhiri, Mbak. Oke, it's enough. Any question? Sebetulnya gini Mbak, kalau presentasi yang baik ya, itu di akhirnya itu dibuat kesimpulan. Keren. Jadi gitu ya, gerund adalah gini-gini nih, infinitif adalah gini-gini, contohnya gini-gini ya. Tapi secara singkat gitu. Keren itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman yang lain pada kemana nih? Waduh, pada tidur semua ini kayaknya nih. Iya sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Mbak Mbak Anggun ya, atau siapa? Mbak itu dulu, Mbak Anggun, Mbak Anggun. Ya oke, Mbak Anggun silakan. Ya ini saya lagi buka.
Oke, sudah. Monggo. Loh, ini modul 6. Oh, salah kirim berarti. Mbak Anggun salah kirim. Ayo, dikirim dulu. Judulnya Structure 2 modul 6 tapi isinya kok nggak ya, kok makanya ya aku ora ngerti. Piye, udah siap belum? Kok aneh sekali sih, judulnya bener tapi kok isinya ya aja. Ada nggak filenya? Oke. Atau Mbak itu dulu, Mbak Yuli udah siap belum? Oh ya, oke, cepat. Mbak Yuli itu yang mana itu? Udah siap deh. Malah dhisik rak sido ngene terus rak sido terus. Besok saya nggak bisa TTM loh. Tapi saya akan kasih tugas ya. Jadi meskipun saya nggak hadir TTM, nanti saya kasih tugas. Karena gini, jadi kemarin tuh kan ada typhoon tuh kan ya. Ada typhoon tuh kan. Nah, saya pulangnya saya tunda gitu kan. Nah, rencananya kan mau pulang hari Minggu pagi tuh. Tapi harga tiketnya itu mahal banget. Jadi saya tunda pulangnya hari Selasa. Jadi besok saya nggak bisa hadir TTM ya. Untuk tugasnya nanti saya akan posting di grup. Apa Mbak? Ya nggak apa-apa, boleh. Ya sudah saya terima kok. Oke, sudah Mbak Anggun, silahkan. Ayo Mbak Anggun yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepet, aku yang ngantuk ki. Aku yang ngantuk serius. Apalagi di sini dingin lagi. Ayo cepet Mbak